Shalom, saya atas nama Eka Hermina Kosat dari Prodi Psikologi kelas A dengan NIM 205-2022-0013 dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang ini menjelaskan tentang psikologi klinis. Nah, di sini bagaimana sejarah psikologi klinis dan rumah sakit jiwa. Sejarah psikologi klinis dan rumah sakit jiwa melibatkan perkembangan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ilmiah. Penderita sakit mental dianggap dan diperlakukan dengan cara yang tidak layak pada tahun 1700-an dan 1800-an pada semua wilayah di dunia dan juga termasuk di belahan barat. Mereka dianggap sedang mengalami kerasukan roh yang tidak baik. Salah satu ahli, William Tuke, yang berasal dari negara Inggris, merasa prihatin dengan kondisi tempat tinggal bagi penderita sakit mental, sehingga Tuke berusaha melakukan perubahan dengan memperbaiki kondisi perawatan dan tempat tinggal bagi penderita sakit mental. Tuke mengabdikan hidupnya untuk membuka pusat perawatan bagi penderita sakit mental dengan membuka York Retreat. Fasilitasnya disebut sebagai kegiatan menarik diri sejenak dari keramaian dunia dan mulai melakukan perjalanan ke dalam diri. Di sana para pasien mendapatkan fasilitas seperti makanan yang lebih layak, olahraga, dan berinteraksi dengan para staf dan bersahabat. Your Retreat menjadi contoh institusi yang layak bagi penderita sakit mental, sehingga beberapa institusi serupa dibuka ke seluruhan Eropa dan Amerika Serikat. Sejarah perkembangan psikologi klinis. Selama 1800-an dan awal 1900-an, sejumlah kontribusi penting dibuat yang berfungsi sebagai landasan untuk sebuah disiplin baru, psikologi klinis. Periode ini ditandai dengan meningkatnya minat dalam studi ilmiah dari pikiran manusia. Dalam beberapa tahun, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Jerman dan William James mendirikan laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat. Sementara upaya awal yang belum terbentuk dengan baik, sistem awal diagnosis dan mengukur kemampuan mental mulai berkembang. Pada tahun 1896, Lichter Witmer mendirikan klinik psikologi pertama dan menciptakan istilah psikologi klinis. Bidang psikologi menekankan pada ilmu murni sebagai praktiknya. Lichter Witmer adalah seorang mahasiswa sebelum Wilhelm Wundt. Dia adalah kepala Departemen Psikologi di University of Pennsylvania dan memutuskan untuk bekerja dengan seorang anak muda yang memiliki kesulitan ejaan. Klinik ini didirikan untuk membantu anak-anak dengan ketidakmampuan belajar. Pada tahun 1907, ia menulis artikel pertama dari bidang baru psikologi yang berjudul Klinik Psikologi dan menciptakan istilah psikologi klinis. Didefinisikan sebagai studi tentang individu dengan pengamatan atau eksperimen dengan tujuan mempromosikan perubahan. Pertama kali istilah psikologi klinis digunakan oleh Lichter Witmer tahun 1907. Saat itu Witmer menjelaskan bahwa psikologi klinis sebagai disiplin yang akan berkaitan dengan kedokteran, pekerjaan sosial, dan pendidikan, akan tetapi dokter, pekerja sosial, dan guru tidak memenuhi syarat untuk melakukan praktik psikologi klinis. Karena psikologi klinis membutuhkan dan memerlukan seseorang profesional yang secara khusus telah terlatih dan mampu bekerja sama dengan para anggota sejawat yang lainnya. American Psychological Association Clinic Section menjelaskan bahwa psikologi klinis merupakan psikologi terapan dengan menggunakan metode pengukuran, penilaian, analisa, observasi, riwayat sosial untuk melihat kapasitas dan karakteristik tingkah laku manusia supaya dapat disarankan dan direkomendasikan dalam membantu menyesuaikan diri dengan tepat. Asosiasi Psikologi Amerika atau APA mendefinisikan bidang psikologi klinis adalah integrasi antara ilmu pengetahuan, teori, dan praktik untuk memahami, memprediksi, dan mengurangi ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri
ketidakmampuan, atau ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologis dalam penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia. Yang berikut peran psikologi klinis. Psikologi klinis adalah bidang yang luar praktik dan penelitian dalam disiplin ilmu psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk penilaian, pencegahan, upaya perbaikan, dan rehabilitasi tekanan psikologis, disabilitasi, perilaku disfungsional, dan kesehatan, perilaku berisiko, pencegahan gangguan mental, dan peningkatan psikologis dan kesejahteraan fisik. Psikologi klinis ini juga adalah pendekatan yang luas untuk masalah manusia, baik individu dan interpersonal, yang terdiri dari penilaian, diagnosis, konsultasi, perawatan, administrasi, dan penelitian berkaitan dengan banyak populasi, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, keluarga, kelompok, dan orang-orang yang kurang beruntung. Berikut beberapa peranannya. Yang pertama, pelaksanaan asesmen dan psikodiagnosa, di mana proses yang dilakukan psikolog klinis menggali data masalah psikologis dan sosial klien, kemampuan dan keterbatasannya. Asesmen tersebut dilakukan untuk menentukan terapi yang akan disesuaikan dengan kendala yang dialami oleh klien. Yang kedua, intervensi. Terapi dan konseling. Pelaksanaan intervensi dapat berupa pemberian terapi oleh psikolog klinis untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami, baik berupa konseling, modifikasi perilaku, atau berbagai pendekatan psikologi yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dari klien. Yang berikut, pengajaran dan supervisi. Psikologi klinis dapat melakukan pengajaran dengan memberikan informasi dan pelatihan mengenai topik yang dibidangi baik dalam pendidikan formal maupun informal. Konsultasi. Psikologi klinis dapat membantu orang dengan memberikan konsultasi atau bimbingan kepada individu, keluarga, kelompok, maupun organisasi untuk menjalani kehidupan kedepannya lebih efektif. Yang berikut, administrasi. Peran tersebut dapat dilakukan oleh psikolog klinis yang bekerja di bidang manajerial dalam menggunakan keterampilan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan penelitian. Yang berikut, penelitian psikolog. Psikolog klinis dapat melakukan penelitian, baik penelitian hubungan, pengkajian, keaktifan pada suatu terapi, dan penelitian eksperimen. Yang berikut, bagaimana psikologi klinis dapat memberikan pelayanan. Nah, psikologi klinis memberikan pelayanan dalam berbagai cara untuk membantu individu mengatasi masalah emosional, mental, dan perilaku yang mereka hadapi. Berikut ada beberapa cara psikologi klinis memberikan pelayanan. Yang pertama, evaluasi dan diagnosis. Yang kedua, pengobatan dan intervensi. Yang ketiga, konseling dan dukungan. Yang keempat, pendidikan dan pemahaman. Yang kelima, pencegahan. Dan yang keenam, kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya. Nah, di sini kompetensi apa yang harus dimiliki oleh psikolog klinis? Nah, psikolog klinis harus memiliki sejumlah kompetensi yang luas dan mendalam untuk efektif dalam praktek mereka. Beberapa di antaranya meliputi yang pertama, pengetahuan teoritis, kedua, keterampilan penilaian, ketiga, keterampilan intervensi, yang keempat, etika profesional, yang kelima, keterampilan klinis, dan yang keenam, pemahaman budaya. Jadi baik, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.